Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak hebat kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga kita semua sehat dan selalu bahagia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan mengerjakan soalnya pada materi bab 8, bab terakhir, sahabat dari seberang. Langsung kita mulai ya. Pada halaman 181, di situ ada sebuah teks bacaan yang berjudul Awal Perkenalan antara Surya dan Aru. Pada teks tersebut, kita akan menemukan kata baru seperti sebaya, menyapa, dan berpandangan. Sebaya itu artinya sama umurnya, seumuran. Menyapa itu mengajak bercakap-cakap. Berpandangan itu kita saling melihat, berhadapan, saling menatap. Oke, lanjut. Nah, pada halaman 182 itu ada pertanyaan berdasarkan tokoh teks awal perkenalan. Pertanyaan pertama, ada berapa tokoh dalam teks awal perkenalan? Ada 4, ada Surya, Aru, serta ada ayahnya. Pertanyaan kedua, siapa yang berusia lebih muda, Surya atau Aru? Tidak ada, karena mereka itu sebaya, seumuran. Soal ketiga, apa yang dilakukan Surya dan Aru ketika berkenalan? Mereka melambaikan tangan dan menyapa. Soal keempat, mengapa anak lelaki dalam cerita itu tersenyum malu-malu? Karena mereka belum kenal dan mulai berkenalan. Pertanyaan kelima, mengapa Surya dan Aru saling melambaikan tangan? Ya, karena mereka berkenalan saling melambaikan tangan satu sama lain. Soal keenam, menurut kalian apa yang akan dilakukan Surya dan Aru setelah menjadi sahabat? Pasti mereka akan berbincang-bincang, mengobrol dan berbagi cerita satu sama lain. Lanjut, pada halaman 184, guru akan mendengarkan berbagai jenis percakapan tentang internet. Guru di sekolah kalian masing-masing ada percakapan di radio, percakapan di televisi, lalu panggilan video melalui internet, percakapan langsung antara dua siswa di kelas. Percakapan manakah yang menurut kalian paling mudah dipahami? Ini tergantung ya berdasarkan pendapat kalian. Kalau pendapat Bu Guru, percakapan yang paling mudah dipahami adalah percakapan langsung. Karena saling berhadapan, saling melihat, maka akan lebih mudah dipahami. Kemudian, agar percakapan bisa disimak dengan baik, apa yang harus dilakukan? Berarti kita harus mendengarkan dengan seksama. Lanjut, pada halaman 186, kita akan belajar tentang internet. Untuk keperluan apa saja kalian menggunakan internet? Kita bisa mengisi pada tabel di bawah ini. Nah, tabel yang sebelah kiri itu internet bisa bermanfaat untuk belajar, mencari informasi yang baik, terus berkomunikasi dengan orang jauh, mendownload materi, buku, video, musik, terus bisa berkenalan dengan orang banyak. Kita juga bisa berjualan atau berdagang melalui internet. Tetapi internet juga bisa merugikan. Apa ruginya? Bisa bermain berlebihan, berbuat iseng, lalu kita bisa terkena penipuan, kita
bisa juga terjadi pencurian data pribadi melalui internet kalau kita tidak sengaja membagikan informasi pribadi kita. Oke, lanjut pada halaman 191. Yang kulakukan ketika menggunakan internet. Nah, ini ada soal yang jawabannya dari atas ini. Berarti soal pertama ini minta izin sebelum menggunakan gawai dan gawai itu alat ya, alat komunikasi seperti HP. Berarti minta izin gawai dan internet. Oke. Minta titik-titik orang dewasa yang bisa dipercaya. Berarti minta ditemani. Ketika menggunakan internet kita harus ditemani orang dewasa. Nomor 3, bersikap titik-titik ketika menulis pesan atau berbicara secara daring atau online. Berarti bersikap sopan, ya kan? Nomor 4, tidak membagikan titik-titik pribadi, berarti informasi pribadi secara sembarangan, karena nanti data kita bisa dicuri dan itu nanti akan merugikan kita sendiri. Titik-titik jika melihat atau mendengar hal yang tidak baik, laporkan. Kembalikan titik-titik kepada pemiliknya, kembalikan gawai kepada pemiliknya. Oke. Kita tentu sudah tidak asing dengan istilah daring ya, karena kan kita pernah melewati pembelajaran daring yang begitu lama karena COVID. Apa itu daring ya? Daring itu singkatan dalam jaringan. Dengan kata lainnya itu online, pembelajaran daring atau pembelajaran online. Oke. Pada halaman 194 di sini kita akan ada percakapan melalui HP antara Surya dan Aru. Salinlah percakapan ini di buku tulis, letakkan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Baris pertama bisa kalian gunakan sebagai contoh. Jadi ini percakapan lewat HP antara Surya dan Aru, tetapi menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang salah. Yang benar itu hanya di sini, baris pertama. Berarti yang ini itu masih salah. Kita betulkan ya. Halo Aru, ya. Halo, huruf kapital ada di depan dan nama. Halo Aru, tak menggunakan tanda seru, betul. Berarti halo Surya, ini salah. Halonya seharusnya huruf besar. Ya, pembenarannya ada di sebelah kiri ya. Kamu sedang apa? Sedang bertanya, berarti harus menggunakan kata tanya ya, tanda tanya. Dan kamunya memakai huruf besar. Jawabannya, aku sedang menggambar. Kamu sedang apa? Berarti aku, A-nya pakai huruf besar, menggambar titik. Kamu sedang apa? Dikasih tanda tanya. Jawabnya, aku sedang membuat wayang, titik. Akunya huruf besar, wayang juga diberi tanda titik akhirnya. Terus wah, W-nya besar, koma, aku mau lihat. Terus dilihatkan itu gambar. Bagus sekali Surya. Surya, nama orang memakai huruf besar ini. Terus terima kasih Aru, ini besar, ini juga besar. Begitu ya, mudah kan? Oke, lanjut. Tanda marah. Nah ini. Bagaimana perasaan Ratna ketika bertukar pesan dengan Wulan? Nah, ini teksnya ini ya. Hai, halo Wulan. Apa kabar? Wulan, apa maksudmu? Wulan, kamu sedang sibuk. Dia gimana ya? Sedih.
Dia bertanya tetapi jawabannya Wulan emoji-emoji seperti marah. Wulan sepertinya itu kesal dan bingung. Nah, tapi ternyata HP-nya Wulan itu dipinjam dan dimainkan oleh adiknya, makanya jawabnya seperti ini. Dia kesal juga, mungkin sedih ya, tiba-tiba kenapa dia marah. Itu mengapa Ratna menggerutu, karena balasannya Wulan emoji-emoji seperti orang marah. Mengapa Ratna berpendapat bahwa Wulan marah? Karena emoji yang dikirim marah. Apakah Wulan benar-benar marah? Jawabannya tidak, karena itu HP-nya tuh dimainkan adiknya sembarangan. Kesimpulan yang kudapatkan dari cerita ini adalah kita harus berhati-hati ketika mengirim pesan, ya kan? Karena belum tentu orang itu sendiri yang berkirim pesan atau membalas pesan kita. Lanjut pada halaman 198. Apa arti emoticon ini? Oh, di sini kita diminta mengartikan. Yang ini sepertinya bahagia. Tertawa. Ini sedang bahagia, ini sedih. Ini marah ya, ini marah. Ini menangis. Ini kesal, ini sedang tersenyum, ini ketawa. Apa ini? Hah? Bingung, kaget. Ini ketawa terbahak-bahak. Ini juga sepertinya sedang senang, sedang ekspresi imut lucu ya. Nah, mungkin pendapat kita berbeda, tapi tidak apa-apa. Semuanya bebas untuk berpendapat ya. Lanjut pada halaman 199. Jika aku menjadi Ratna, Ratna kesal. Ratna menyangka sahabatnya marah padanya. Agar tidak mengalami hal seperti Ratna, aku akan menelpon Wulan dan memastikan apa yang terjadi dengan Wulan, apakah dia benar-benar marah atau tidak. Jika aku menjadi Wulan terkejut. Adiknya memainkan gawai, kemudian mengirimkan gambar tanda marah. Agar tidak mengalami hal seperti Wulan, aku akan menyimpan gawai di tempat yang aman dan tidak dapat dijangkau adik. Jadi adiknya tidak bisa sembarangan main HP-nya. Nah, ini halaman terakhir. Terima kasih. Ada sedikit bacaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan judul Internet yang Bermanfaat. Internet bermanfaat untuk berkomunikasi, belajar, dan mencari informasi. Siswa harus menjaga keamanan ketika menggunakan internet. Caranya adalah sebagai berikut. Meminta izin orang tua jika hendak mengakses internet, meminta orang dewasa di rumah untuk mendampingi, tidak memberitahukan data pribadi atau informasi pribadi kepada kenalan di internet karena berbahaya, seperti data keluarga, alamat rumah, alamat sekolah, ya kan, data pribadi kalian, tanggal lahir, terus apalagi nomor telepon, itu bahaya sekali. Kemudian tidak memasang foto dan video tanpa izin orang tua, tidak menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal, berteman dengan orang tua dan guru di internet. Oke, sekian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.